Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang kutukan mumi. Seperti yang kita tahu, mumi itu lekat dengan sebuah kutukan. Jadi inilah dua mumi yang katanya terkutuk. Yang pertama, ada kutukan mumi dari Putri Amun-Ra. Di video sebelumnya tentang konspirasi Titanic, aku sempat bahas ada sebuah mumi yang dikirim ke Amerika melalui kargo kapal Titanic. Konon kabarnya, mumi inilah yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam karena kutukan yang ada di mumi itu. Mumi yang terkenal ini adalah mumi dari Putri Amun-Ra. Jadi Putri Amun-Ra ini hidup sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Konon kabarnya, Putri Amun-Ra ini adalah seorang penyihir dan peramal yang hidup di zaman Amenopis IV. Saat Amun-Ra meninggal, ia dibaringkan di dalam sarkofagus yang diukir dengan indah dan dikubur di dalam peti besi Luxor di tepian Sungai Nil. Lalu makam Putri Amun-Ra ini ditemukan di abad ke-18. Seperti layaknya tukang sihir, dalam sarkofagus Amun-Ra terdapat sebuah amulet yang berisi gambar Dewa Osiris dan disertai tulisan yang berisi, "Bangunlah dari tidur Anda yang nyenyak, sorot mata Anda akan mengalahkan segala sesuatu yang dilakukan terhadap Anda." Melansir dari laman Historical Eve, mumi Amun-Ra yang kemudian dikenal sebagai mumi pembawa sial menjadi salah satu koleksi yang ada di British Museum. Di British Museum, mumi Amun-Ra menjadi koleksi spesial dengan penutup antromorfik yang dicat dan diplester. Mumi Amun-Ra dipamerkan dalam etalase ruang Museum 62 dengan nomor identifikasi 22542. Mumi ini berukuran 1,62 meter. Mumi Amun-Ra ini dicat dengan warna-warna cerah dan ditutupi dengan prasasti Mesir kuno. Mumi Amun-Ra ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang memakai wig dan menggunakan kalung besar. Lalu juga yang paling aneh adalah posisi tangannya yang terletak di posisi yang berbeda. Jadi tangannya naik secara horizontal dari dadanya dan telapak tangannya ini menghadap keluar. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa mumi ini disebut sebagai mumi pembawa sial. Jadi mumi Putri Amun-Ra ini disebut sebagai mumi pembawa sial karena mumi ini menyimpan cerita-cerita kesialan dari para pemilik sebelumnya. Para jurnalis seperti Yeats, Conan Doyle, dan Henry Rider Haggard pernah membahas tentang mumi Amun-Ra. Bahkan tak ketinggalan, surat kabar The Times pernah membahas tentang mumi ini di tahun 1912. Singkat cerita, akhirnya mumi Amun-Ra ini dimiliki oleh seorang pelancong Inggris yang bernama Thomas Douglas Murray sekitar tahun 1860 dan 1870. Pada perjalanannya menuju ke London, mumi Amun-Ra ini terus membawa kesialan. Ini karena Murray dan teman-temannya terus mengalami berbagai kemalangan. Jadi ada seorang rekan Murray yang sedang berjalan ke padang pasir, tapi anehnya ia tidak pernah kembali. Di keesokan harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Ada seorang rekan Murray yang saat itu berada di hotel. Lalu tiba-tiba ia ditembak secara tidak sengaja oleh seorang pelayan keturunan Mesir. Sayangnya, tangan rekan Murray yang tertembak ini hancur dan harus diamputasi. Lalu, seorang rekan Murray yang lain mengalami sakit yang sangat parah. Awalnya, teman Murray ini adalah seorang yang sangat kaya. Namun karena sakit yang dideritanya, ia terpaksa harus kehilangan pekerjaannya dan menjual korek api di jalanan. Setelah itu, Murray dinyatakan bangkrut dan karena sudah tidak tahan dengan mumi pembawa sial Amun-Ra, akhirnya Murray menjual mumi ini kepada seorang pengusaha sukses yang bernama Arthur Wheeler. Setelah Arthur memiliki mumi Amun-Ra, tiba-tiba 3 orang dari anggota keluarganya mengalami kecelakaan tragis dan rumahnya mengalami kebakaran. Akhirnya pada bulan Juli tahun 1889, mumi Amun-Ra akan diserahkan kembali ke British Museum. Akhirnya, di hari saat mumi Amun-Ra akan diangkut kembali ke British Museum,
kesialan pun masih terus terjadi. Jadi kendaraan yang mengangkut mumi Amun-Ra ini tiba-tiba mundur dan menabrak seorang tukang angkut. Dan seketika tukang angkut itu tewas di tempat dan salah seorang pekerja lainnya meninggal mendadak hanya selang 2 hari kemudian. Setelah mumi Amun-Ra sampai di British Museum, kesialan justru menimpa para pengunjung dan penjaga museum. Seorang penjaga museum melaporkan jika ia mendengar suara tangisan dari peti mati mumi Amun-Ra. Setelah itu, ada seorang pengunjung yang mengejek dan menghina wajah yang ada di peti mumi Amun-Ra. Dan tak lama setelah itu, anaknya dikabarkan meninggal dunia karena terkena sakit campak. Karena hal inilah, pihak berwenang terpaksa memindahkan mumi Amun-Ra ke bawah tanah museum. Mereka berharap tidak ada lagi pengunjung yang terkena sial dari mumi Amun-Ra. Tapi sayang, setelah dipindahkan pun, kesialan-kesialan itu tidak juga berhenti. Seminggu setelah mumi Amun-Ra dipindahkan ke ruang bawah tanah, seorang pembantu museum sakit parah dan orang yang bertanggung jawab untuk memindahkan mumi ke ruang bawah tanah ditemukan meninggal di atas mejanya. Lalu ada seorang fotografer yang memfoto mumi Amun-Ra ditemukan meninggal karena bunuh diri. Gimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang mumi ini membawa sial? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Yang kedua, ada kutukan mumi Firaun Tutankhamun. Di tahun 1923, untuk pertama kalinya, makam Raja Tutankhamun ditemukan dan digali. Makam itu ditemukan di lembah para raja Mesir. Peneliti yang menemukan makam itu bernama Howard Carter dan didanai dari seorang bangsawan Inggris yang bernama Count George Carnarvon. Makam Raja Tutankhamun atau yang disebut juga sebagai Raja Tut dikabarkan disegel dengan sebuah kutukan yang menyeramkan. Kabarnya, ada kutukan yang berbunyi kematian akan datang dengan sangat cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja. Nah, jadi saat ditemukan itu, makamnya bukan kayak di kuburan biasa ya guys. Jadi kalau Raja Mesir ini biasa dikubur di ruangan yang besar dan dipenuhi oleh beberapa barang berharga. Ini penggambarannya benar-benar kayak yang biasa kita lihat di film-film ya guys. Di makam Raja Tut ditemukan beberapa barang berharga, yaitu berupa patung-patung emas, perhiasan-perhiasan yang indah, dan perahu yang dihias. Bahkan di situ juga ditemukan beberapa bahan pangan seperti roti, daging, buncis, dan kurma. Raja Tut meninggal di usianya yang ke-19 tahun di tahun 1323 sebelum Masehi. Lembah para raja ini terletak di seberang Sungai Nil dan sudah menjadi tempat makam para raja Mesir sejak abad ke-16 sampai abad ke-11 sebelum Masehi. Sayangnya, sebagian besar makam sudah banyak yang dijarah oleh perampok makam. Itu karena seperti yang tadi aku bilang, di ruang makam para raja ini terdapat banyak sekali barang berharga. Tapi yang menakjubkan, saat ditemukan untuk pertama kalinya, makam Raja Tut ini belum pernah dijamah oleh siapapun. Maka dari itu, saat makam Raja Tut ini ditemukan, perhatian pers dan masyarakat luas. Dan ini membuat masyarakat jadi mengenal kebudayaan Mesir kuno. Jadi saat itu yang beredar bukan hanya penemuan makam Raja Tut, tapi juga kutukan yang mengikutinya. Serangkaian kematian, penyakit, dan kesialan menimpa sejumlah orang yang memasuki makam atau terlibat dalam pembukaan makam Raja Tut. Dan inilah serentetan kematian yang terjadi setelah pembukaan makam Raja Tut. Insiden pertama terjadi di hari yang sama saat pembukaan makam Raja Tut. Setelah membuka makam Raja Tut, Howard Carter pulang ke rumahnya. Di situ dia melihat jika sangkar burung miliknya diisi oleh seekor ular kobra. Howard juga melihat jika burung kenari miliknya sudah mati di mulut ular itu. Dalam kepercayaan Mesir kuno, ular kobra merupakan simbol kekayaan, kemewahan, atau kerajaan. Cerita ini diberitakan oleh New York Times dengan klaim jika ular itu merupakan royal cobra, sama seperti simbol yang dikenakan di atas kepala para raja Mesir sebagai tanda awal adanya sebuah kutukan. Tak lama setelah itu, Lord Carnarvon yang merupakan seorang investor dalam pembongkaran makam Raja Tut
menjadi korban kutukan yang pertama. Lord Carnarvon meninggal dunia setelah ia mengalami keracunan darah karena pipinya digigit oleh nyamuk yang terinfeksi. Lalu seorang pangeran Mesir yang bernama Pangeran Ali Kamel Fahmi Bey ditembak oleh istrinya sendiri tak lama setelah Pangeran Ali melihat makam Raja Tut. Lalu saudara tiri Lord Carnarvon juga meninggal karena keracunan darah. Seorang jutawan yang berasal dari Afrika Selatan yang bernama Wolf Joel juga meninggal dunia karena dibunuh. Dan ini terjadi tak lama setelah kunjungannya ke makam Raja Tut. Seorang investor yang bernama George J. Gould juga meninggal karena demam. Hanya 6 bulan setelah ia mengunjungi makam Raja Tut. Seorang ahli Mesir kuno yang berasal dari Amerika yang bernama Aaron Amber meninggal dalam kebakaran yang terjadi di tahun 1926. Seorang arkeolog yang bernama Hugh Evelyn menjadi sangat ketakutan karena kutukan itu, dan akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saat itu ditemukan catatan bunuh dirinya Evelyn yang berbunyi, "Saya telah menyerah kepada kutukan yang memaksa saya untuk menghilang." Lalu seorang ahli radiologi yang bernama Archibald Douglas Reid yang saat itu bertugas untuk memeriksa mumi meninggal karena penyakit yang misterius. Setelah itu ada seorang gubernur jenderal dari Sudan yang bernama Lee Stark dibunuh saat ia sedang mengemudi di Kairo setelah ia mengunjungi makam Raja Tutankhamun. Lalu ada salah satu anggota dari penggali makam yang bernama Mace meninggal karena keracunan arsenik. Lalu sekretaris pribadi Howard yang bernama Richard Battle dibunuh di rumahnya. Lalu di tahun 1972, harta karun yang ditemukan di makam Raja Tut akan diangkut ke London untuk dipamerkan di dalam British Museum. Lalu ada seorang direktur purbakala yang bernama Gamal Mehres yang mencemooh cerita tentang kutukan, dan ia juga berkata jika semua kesialan dan kematian yang terjadi adalah sebuah kebetulan. Namun sayangnya, Gamal ditemukan meninggal di malam hari setelah ia mengawasi pengemasan barang-barang itu yang akan dikirim ke Inggris. Dan akhirnya di tanggal 2 Maret 1939, Howard Carter yang membuka makam Raja Tut meninggal dunia karena penyakit limfoma. Beberapa ahli berusaha mencari penjelasan ilmiah tentang kutukan ini. Mereka mengatakan jika kematian Carnarvon mungkin disebabkan oleh racun yang ada di makam Raja Tut. Hal ini dibuktikan karena beberapa mumi kuno memang mengandung spesies jamur yang beracun. Dinding-dinding makam juga memiliki kemungkinan mengandung bakteri yang menyerang sistem pernafasan. Jadi dilansir dari Ancient Origins, ada studi ilmiah yang mengatakan jika makam Mesir kuno yang baru dibuka, memang ditemukan adanya bakteri patogen. Bukan hanya bakteri patogen saja, tetapi ada beberapa bakteri yang sangat mematikan. Bakteri-bakteri yang berbahaya itu dapat menyebabkan reaksi alergi mulai dari kongesti sampai pendarahan pada paru-paru. Studi ini juga mencatat jika kelelawar-kelelawar yang menghuni banyak ruangan makam, maka ada kemungkinan kotoran dari kelelawar-kelelawar itu membawa jamur yang mengakibatkan histoplasmosis, yaitu penyakit pernafasan yang mirip dengan influenza. Dan seperti yang aku bilang tadi, di makam Raja Tut juga ada beberapa bahan pangan. Di situ ada daging, roti, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, bahan makanan yang sudah busuk akan mengundang para serangga, jamur, bakteri, dan hal-hal semacam itu. Jadi, hal-hal inilah yang menyebabkan adanya kemungkinan untuk terjangkit penyakit. Nah, gimana guys? Apakah kalian percaya tentang adanya kutukan? Atau apakah kalian percaya pada hal-hal yang ilmiah? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya. Oke, sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan aku mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan ya guys. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye-bye.